Wait, wasn't there a whole bunch of tents over here? No, I swear there was a whole bunch of homeless tents here. No, I swear there was like all this was tents. Now that the Olympics come, you guys clean it all up. I mean, I feel a little bit safer, but where's everyone at? It's a little too clean. Yeah. Kalian bisa lihat di sana ada apa tuh? Hollywood Sign. Kalian tahu Hollywood Sign itu apa? Hollywood sebagai daerah itu apa? Tapi yang mungkin kalian nggak tahu adalah kondisi sosial di sini seperti apa. Seberapa kumuhnya, at least tahun lalu. Nah, hari ini kita nggak akan stay di pusatnya Hollywood, melainkan kita akan explore daerah-daerah sini yang gue pun heran. Dan seingat gue di sini itu kumuh banget. Tiba-tiba secara ajaib, puff, bersih. Kira-kira kenapa dan seperti apa sih sebenarnya kondisi di sana? Yuk kita lihat. Jadi duduk yang manis. Kalau kalian baru di sini, jangan lupa subscribe karena gue ada goal untuk mendapatkan 200.000 subscribers akhir tahun ini. Bisa nggak ya? Bisa nggaknya tergantung kalian sih. Ya udah, nama gue Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Let's go. Yo, yeah. It's Anak LA, let's get started. With Yafi Virus, come explore uncharted. Jadi tidak ada yang mengetahui persis asal muasal nama Hollywood itu dari mana. Dari riset yang gue lihat, yang ada cuma sekedar spekulasi. Nah, spekulasi yang menurut gue menarik adalah dulu ini tuh semak-semak, bener-bener ya kayak hutan deh, ya kan? Dan belum pernah terjamah. Tetapi developer pada zaman itu sudah bisa menspekulasi bahwa ini akan menjadi lahan yang bagus untuk perumahan dan pusat kota. Nah, hutan itu bahasa Inggrisnya wood. Lahan ini pada zaman itu belum terjamah. Kayak gue, jadi masih suci dibilang mereka. Suci bahasa Inggrisnya holy. Lo gabungin aja, jadinya Hollywood. Atau hutan yang suci atau belum terjamah. Gitu. Tentunya gue yakin kalian udah familiar banget kalau di Hollywood itu ada namanya Walk of Fame nih yang kalian bisa lihat. Nah, tapi yang kalian perlu tahu bahwa sejarah Walk of Fame itu mulai diciptakan pada tahun 1958 dari Hollywood Chamber of Commerce. Dan mereka itu pengen membedakan Hollywood dari daerah-daerah yang lain. Akhirnya pada tahun 1960 diresmikanlah ini yang kalian lihat. Dan akhirnya terkenal sampai sekarang yang namanya Hollywood Walk of Fame. Dan kalau kalian penasaran, kira-kira ada berapa sih artis yang namanya udah ada di bawah sini? Dan jawabannya adalah sekitar 2.600 selebriti yang sudah di-honor atau dihargai dengan pencapaian ini. Karena ini kan permanen, guys. Dan sepanjang jalan, dan masih ada juga beberapa bintang-bintang yang kosong yang belum ada namanya. Mungkin suatu saat nanti nama gue masuk sini kali ya. Nah, Hollywood itu secara garis besar terbagi 3. West Hollywood, Hollywood sentralnya sendiri, tempat di mana kita berada, dan ada East Hollywood yang tidak terlalu terkenal. Nah, cuman Hollywood secara garis besar memiliki populasi sebanyak 70.915. Nah, sama seperti sebabnya kenapa banyak orang lokal itu malas banget datang ke downtown LA yang gue udah bilang di konten sebelumnya. Hollywood memiliki permasalahan yang sama, which is homelessness atau banyaknya jumlah tunawisma yang berkeliaran yang menciptakan suasana ini menjadi kurang nyaman. Tentunya kita mesti tahu dong, ada berapa sih, sebanyak apa sih homeless di sini? Nah, sebelum gue menjawab, gue pengen menjelaskan bahwa populasi tunawisma itu terbagi 2. Satu yang sudah mendapatkan penginapan atau shelter atau house. Yang satu lagi adalah seperti orang yang di sebelah kiri ini yang tidur di jalan atau bahasa Inggrisnya adalah unsheltered. Dan mereka yang mempunyai penginapan itu ada sekitar 6.204 orang. Dan mereka yang memilih untuk tidur di jalan itu ada sekitar 12.185 orang. Jadi kalau ditotalin itu ada sekitar 18.389. Banyaknya orang-orang homeless atau tunawisma yang ada di Hollywoodnya doang. Nah, pertanyaannya sekarang, tahun lalu itu, kalau kalian bisa lihat konten gue yang linknya akan gue taruh di deskripsi, itu banyak banget orang homeless. Tapi sekarang,
Kalian tadi udah lihat so far, nggak banyak homeless, nggak banyak tenda di Hollywood. Apakah sekarang Hollywood udah aman? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, di sini gue akan bahas. Nah, jadi mungkin di jalan Hollywoodnya sendiri udah tidak terlalu banyak tenda-tenda tersebut. Tapi kebanyakan tenda-tenda itu tuh ada di sekitar jalanan, sekitar 1 blok atau 2 blok dari jalan besar Hollywood. Jadi kita akan geser dari Hollywood Boulevardnya sendiri. Kita akan masuk ke pinggirannya, tempat dimana yang dulu tuh gue tahu banyak banget tenda-tenda, bukan bertebaran doang, tapi udah berjejer kayak mau sholat Jumat. Nah, salah satu jalanannya adalah ini yang kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat seberapa besar sidewalk-nya ini, ya kan, trotoarnya. Dan biasanya itu di sini tuh udah ada tenda. Dan kalau kalian pernah ke Amerika, kalian tahu bahwa homeless itu sering banget nongkrong di 7-Eleven. Dan itu 7-Eleven. Dengan trotoar yang besar, tapi kosong. Kalau kalian nggak percaya, di sini banyak homeless dulu. Kalian bisa lihat seberapa kotornya jalanan-jalanan ini walaupun sudah dibersihkan. Dan kalian bisa lihat juga seberapa dulu mungkin dicoret-coret atau segala macam karena nih ada bekas baru dicat. Baru dicat banget. Kalian bisa lihat seberapa bersihnya tembok ini. Ya kan? Kelihatan. Jadi dua kombinasi tersebut itu sebenarnya sangat disukai oleh mereka. Orang-orang yang rame, daerah yang rame, tidak terlalu sepi, trotoar yang besar, dan dekat 7-Eleven. Jadi ketika mereka dapat duit dari orang, mereka bisa langsung ke 7-Eleven, beli bir, beli ya minuman-minuman keras lainnya deh. Tapi sekarang kita ngelihat, so far, kok bersih. Gua dan warlock atau warga lokal lainnya itu sempat kaget. Wait, wasn't there a whole bunch of tents over here? No, I swear there was a whole bunch of homeless tents here. No, I swear there was like all this was tents. Kok tiba-tiba bersih? Kok Hollywood bersih? At least dari tenda. Mungkin dari tadi gue udah ngeliat ada beberapa homeless yang tanda kutip berkeliaran. Tapi kalau dari sisi tenda, ini beneran dibersihin banget. Gue pun jadi bingung. Ini salah satu bukti yang lain. Kalian bisa lihat ini trotoar lumayan kotor. Dan gedung yang kalian bisa lihat di depan adalah kantor pos. Itu mereka sering banget nongkrong di sini dulu. Dan udah nongkrong-nongkrong aja, ada yang biasa tiduran. Jadi kalian bisa lihat nih, ininya masih rada kotor kan, bekas-bekas mereka. Walaupun sudah dibersihin tendanya, tapi bekas-bekas mereka tuh masih ada. Yang menariknya lagi guys, warga Hollywood itu sudah memohon-mohon banget sama pemerintah setempat untuk mengusir homeless-homeless tersebut. So we called the 311 and we called the, all the politicians that are, in this district, and it's really very slow to respond with any kind of action. Karena tentunya dengan adanya mereka, itu sangat mempengaruhi bukan cuma suasananya doang, tapi kesehatan dan keamanan. Kenapa gue ngomong kesehatan? Karena banyak dari mereka yang nggak mandi, jadi kotor, buang air sembarangan, buang air kecil, buang air besar sembarangan. Itu kan jadi penyakit. Dan kalau dari sisi keamanan, mereka itu tidak semua, tapi kebanyakan adalah pecandu narkoboy. Yang artinya apa? Mereka harus beli. Yang artinya apa juga? Mereka belinya dari BD atau bandar. Bandar itu nggak mungkin berkeliaran di sini tanpa senjata. Dan mereka bermain teritori. Ya kalian mengerti lah implikasi dari semua itu. Dan dengan diusirnya customer-customer, otomatis bandarnya juga ikut cabut. Tapi pertanyaannya adalah, mereka diusir kemana? Karena kan nggak mungkin lenyap begitu aja. David Copperfield juga nggak bisa tuh ngilangin mereka. Buff gitu. Gue nggak tahu dan so far, gue belum sempat ketemu ada beberapa homeless yang kiranya tanda kutipnya aman untuk diajak ngobrol. Gue pengen tanya ke mereka langsung, teman-teman mereka kemana, dan situasinya dan pendapat mereka seperti apa. Nah, kita sekarang sudah memasuki salah satu jalan yang lumayan terkenal juga, which is Sunset Boulevard nih guys. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard itu sejarahnya zaman dulu banyak sekali prostitusi. Oke, sampai nanti kalau misalnya ada pelangnya, gue akan kasih lihat. Dulu itu ada pelang yang bener-bener gara-gara dulu di sini banyak sekali prostitusi. Itu ada tulisan di mana dilarang untuk cruising. Yang artinya adalah lo nggak boleh muter-muter di sini nih. Kan kalau misalnya banyak prostitusi, lo muter-muter, nyetir, cari yang pas, yang mana yang cantik gitu-gitu deh. Nah,
Karena hal tersebut nggak boleh cruising di sini. Ada sign-nya. Di situ kalian melihat ada sign besar yang tulisannya Who is housed when money talks. Yang artinya adalah siapa yang dapat rumah ketika uang berbicara. Maksudnya gimana ya? Nah, maksudnya adalah rental itu di sini mahal. Jadi mereka lebih ngomongin tentang semua orang itu sebenarnya berhak mendapatkan rumah. Itu adalah hak manusiawi. Tapi tidak semua orang mempunyai perumahan, punya rumah karena mahalnya tersebut. Jadi ya kita nggak tahu siapa yang sebenarnya berhak. Jadi lebih ke nyindir ke pemerintah setempat. Nah, gosip-gosipnya, jadi LA itu kemarin menjadi tuan rumah untuk acara yang memang sudah terkenal banget, namanya Ciclavia, di mana itu benar-benar Hollywood ditutup untuk sepeda, hampir kayak zaman dulu tuh car free zone. Tapi di Amerika kan susah ya dibuat car free zone. Jadi acara seperti itu benar-benar di mana mata Amerika itu ke LA. Nah, pas ditanyain pemerintah setempat, apa ini ada hubungannya lo ngebersihin LA karena lo mau jadi tuan rumah Ciclavia? Pemerintah tidak terlalu komen dan ya seperti biasa komennya itu sangat ambigu. Malah mereka ada beberapa yang bilang, ah enggak, itu kebetulan aja. Kita nggak tahu. Pemerintah pernyataannya selalu ambigu dan warga lokal walaupun mereka happy, tapi mereka juga tetap punya sedikit rasa kasihan terhadap orang-orang tunawisma tersebut. Karena seperti yang gue bilang barusan, kita nggak tahu nih mereka ditaruh kemana. Nih, salah satu contoh tempat yang dulunya menjadi pemukiman sekarang tidak adalah ini. Kalian lihat ada sampah di mana-mana, ya kan? Dan mungkin kalian, bukan mungkin ya, kalian nggak bisa menciumnya secara langsung, cuman di sini tuh bau banget. Dan kalian lihat sampah-sampah ini, dan ini tulisannya apa nih? Lysol. Lysol itu adalah produk bersih-bersih, produk untuk membersihkan kayak barang-barang yang susah dibersihkan karena kotor dan juga berbakteri. Karena itu ada bleachnya. Ini dulu tenda semua guys yang kalian lihat. Sekarang bersih. Sekali lagi, maksud gue bersih adalah tidak ada tenda. Lo bayangin aja dulu di situ ada tenda, sedangkan di seberang ini ada pemukiman apartemen yang super mewah yang dimana gue yakin banget tanpa harus riset satu kamar itu bisa sekitar 3.000 sampai 4.000 US dollar. Nah, ternyata pas gue ngelewatin satu jalan, gue ngeliat sesuatu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kita tadi. Kira-kira mereka kemana? Nah, jadi yang akan gue kasih lihat ini ke kalian, di tembok belakang ini, itu gedungnya namanya Healthy Housing Foundation, which is sebuah fondasi yang mencoba memberikan rumah atau tempat tinggal untuk mereka yang tentunya tunawisma. Nah, di tembok ini kalian bisa melihat segimana banyaknya perumahan atau gedung-gedung yang ternyata pemerintah Amerika atau lebih tepatnya pemerintah lokal di Los Angeles itu ngebeli. Jadi contohnya ini kayak The Barclay Hotel. Mereka udah merugi atau segala macam. Seperti ini juga yang kecil nih, The Pride Hotel. Itu dibeli sama pemerintah yang memang ada budgetnya sendiri. Yang akhirnya digunakan untuk menampung para homeless tersebut. Dan dikasih lihat juga nih, tuh dalamnya seperti apa, ya kan, quiet dan segala macam. Tuh ada tulisannya AHF. Ini tulisannya itu Casa de Corazon. Jadi kalau kalian lihat, kebanyakan adalah gedung-gedung lama, gedung-gedung tua yang dibeli sama mereka. Yang memang sekali lagi sudah ada budgetnya untuk mengurangi jumlah homeless. Kayak yang tadi gue bilang, masih aja ada beberapa mereka yang terkapar di pinggir jalan seperti ini, tapi nggak ada tendanya, bener-bener cuma pakai kereta shopping doang yang mungkin mereka ambil dari supermarket terdekat. Tapi selain itu, so far ya, bener-bener loh, nggak ada tenda, ya nggak sih? Ini sebenarnya gue rada sedikit gimana ya, kayak hampa aja, karena ternyata bener dibersihin daerah Hollywood. Sekali lagi, mereka itu suka banget melihat yang namanya trotoar besar
yang bener-bener bisa langsung dijadiin tenda dan tetap nggak nutup jalan. Dulu itu tenda-tenda ada di sini, terus di sisi sininya orang masih bisa jalan. Tapi sekarang gue jadi bingung, nggak ada yang ditunjukin, nggak ada tenda samsek sama sekali. Lagi-lagi daerah yang gue lewatin sekarang ini nih, kalau kalian bisa lihat tuh, ada bekas-bekasnya. Gue kasih lihat ya, tuh kotor, dan kalau kalian lebih detail lagi ngelihatnya, memang kelihatannya masih kumuh, dan mungkin berarti artinya masih ada bekas-bekas mereka. Tapi ini satu jalan itu sampai ke sana itu benar-benar tenda semua isinya. Sekarang plong. Ini dulu titik ini persisnya, which is sebelahnya Chick-fil-A langsung, itu benar-benar menjadi titik tengah atau sentralnya banget pemukiman mereka. Sekarang Songko. Terus kalau kalian nanti belok kanan, ini tempat yang akan kita lewatin, itu lebih rame lagi, seperti di foto yang kalian bisa lihat. Nah sementara itu gue sedikit amazed aja nih, nggak boleh sama sekali. Dan sampai ini sign baru nih, tulisannya no stopping anytime. Jadi untuk mencegah orang-orang parkir dengan RV mereka atau segala macam. Cuma ini bersih banget loh, gue sampai apa ya, amazed. Sekali lagi kalimat yang gue bisa gunakan. Nah ini the real moment nih, ada nggak mereka di sini? Wah, kosong. 8. Nah loh, Saraswati, gila. Tapi sekali lagi, tanda buktinya, bar booknya ada semua nih di sini nih. Seberapa kumuhnya dan sempat menjadi apa segala macam. Ini dulu benar-benar ditutup. Sekali lagi, kenapa? Karena trotoar yang besar dan tidak terpantau. Itu tuh tembok tuh, kalau lo jilat langsung masuk rumah sakit sih. Wah. Terus ini gue inget banget soalnya di sebelah tulisannya Hollywood Motel yang pagarnya selalu tertutup, tapi selalu ada orang, tapi nggak tahu siapa yang tinggal di sini. Gue nggak jelas banget. Gokil. Jadi ini gue nggak terlalu bisa ngasih lihat ke belakang. Semoga aman-aman aja. Cuman barusan ada yang ngikutin gue. Sekali lagi kameranya nggak bisa gue naikin. Cuman in case mereka ngejar atau apapun, kamera gue udah rolling. Ini ada yang ngikutin gue udah sekitar 1-2 blok lah, makanya gue rada nengok-nengok dikit. Soalnya gue muter-muter dan ya pengen ngasih lihat aja segimana bersihnya. Cuman kayaknya masih ada orang-orang yang dendam karena dibersihin apa gimana, gue nggak ngerti deh ceritanya. Walaupun nggak ada tenda, tapi beberapa dari mereka masih ada yang tertinggal. Sekali lagi, kalau misalnya kalian lagi nonton ini dan baru, please banget di subscribe, please banget di like. Gue mencoba menunjukkan sisi aslinya beserta fakta-faktanya dan sebabnya kenapa, dampak sosialnya seperti apa, dan ya semoga ini bisa membantu kalian. Memang sedikit beresiko, resikonya adalah seperti ini. Ini gue jalan udah lumayan rada cepet sedikit. Arahnya kemana kita nggak tahu. Yang penting jalan dulu. Yang penting coba menjauh dulu. Kayaknya sih udah nggak diikutin. But ya detak jantung berdebar juga. Kayaknya udah nggak ada lagi guys. Jadi sorry banget nggak terlalu bisa ngobrol sama teman-teman yang tunawisma untuk mendapatkan insight lebih jauh tentang pendapat mereka dan segala macamnya. Kayaknya homeless di sini juga berbeda, attitude-nya, vibe-nya, energinya.
Dan tadi aja diikutin lumayan lama gitu. Fokus sedikit hilang. Tapi semoga kalian bisa dari konten ini melihat perubahan yang sudah terjadi. Dan semoga perubahan ini bisa terus menjadi sesuatu hal yang kemana tadi gue ya? Oh, kesini. Jadi sesuatu hal yang positif karena seperti yang kalian tahu 2026 LA menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia dan yang terpenting adalah 2028 di mana Olimpiade akan diselenggarakan di sini. Gue ada goal 200.000 subscriber akhir tahun. Nggak tahu bisa apa enggak. Semoga kalian bisa membantu itu dan gue tentunya akan berusaha untuk mengeluarkan konten-konten yang seru. Dan ngomong-ngomong soal konten yang seru, akhir minggu ini kita akan ke Salt Lake bersama Departemen Imigrasi, di mana mereka akan melakukan pelayanan untuk paspor dan segala macamnya. Jadi kita bisa ngobrol tentang apa sih tugasnya orang imigrasi kalau di luar negeri, apalagi di LA, di wilayah LA, dan juga kotanya sendiri. Nanti kita akan perjalanan, ada beberapa orang dari Jakarta juga. Jadi tapi so far segitu ya dulu. Nama gue Virus, tungguin konten selanjutnya. I love you guys so much. Jangan lupa minum air putih. Be nice to one another. And I will see you next time. Dah. Share the vibe from the bright nights to the morning light. Join us on this journey, let's explore. Selamat pagi guys. Kita mau jalan ke Salt Lake, Utah. Road trip guys. Sama teman-teman dari imigrasi nih. Saya Syakil. Halo, nama saya Bagas. Cruising down Sunset, feeling the breeze. With the city's rhythm, we roam with ease. From the hustle of the town to the serene shores and LA, where stories open doors. Like LA, where we share the vibe from the bright nights to the morning light. Join us on this journey, let's explore the